Kejadian longsor di lokasi tambang Gunung Kuda ini terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siluman wujud apa? Manusia. Siluman berwujud manusia. Saya separuh kuda, separuh manusia. Oh, nah sekarang saya pengen tahu sejarah dari gunung itu, disebut Gunung Kuda itu karena ada sampean di situ gitu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali pada seluruh padepokan padepokan cahaya langit dimanapun saat ini berada. Semoga tentu karena sehat walafiat dan yang sakit ya dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah like, share dan semuanya, sudah subscribe-nya, yang selama ini selalu mengikuti konten-konten kami. Semoga Allah membalas semua kebaikannya dan semua hikmah dari konten-konten kami bisa diambil sisi kebaikannya. Nah, dari request saudara-saudara kita banyak dari konten yang kemarin tentang Gunung Kuda yang ada di Cirebon, yaitu tentang viralnya longsor ya di Gunung Kuda yang bagus secara sisi goibnya. Nah, kali ini kita ingin mengungkap sejarah dari Gunung Kuda itu. Apakah ada sejarah penamaan dari Gunung Kuda yang ada di Cirebon yang kemarin viral, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat sampai hadir di sana di lokasi ya. Nah, dari banyak komentar-komentar penonton dari padepokan channel ini yang request ingin tahu sejarah dari penamaan Gunung Kuda dan apakah ada rahasia di balik penamaan tersebut, sejarahnya coba kita ungkap secara mediumisasi ya. Tapi harus ingat di garis bawahi bahwa mediumisasi ini bukan mewakili kebenaran. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua itu hanya sebagai ikhtibar, sebagai wawasan saja. Semoga kita mendapatkan hikmahnya dari dialog nanti ya. Seperti biasa mohon doanya para sedulur pada perjalanan langit supaya proses mediasi berjalan dengan lancar. Ini dengan Kang Ujang, yang kemarin dengan Kang tadi ya, sekarang dengan Kang Ujang kita coba siap ya Kang ya. Siap. Seperti biasa sebelum kita mulai, untuk menghindari dari para penyusup yang ingin mengadu domba, kita protek dulu, kita pelangari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Bersama Mediator ini terproteksi, tidak ada berbagai fasik jin bisuman apapun yang masuk dalam tubuh jasad ini mediator ini, terproteksi dari cahayanya Sang Yang Bersama Allah. Terproteksi, terpanggar semua pusuk-pusuknya bisa masuk, kecuali yang saya undang, saya hadirkan masuk dalam jasad ini. Dengan izin Sang Yang bisa masuk hanya dengan izin beliau, terproteksi dari Sang Yang. Bila ada kolam-kolam tubuhnya, jin pasti siluman iblis apapun termasuk terkuncul rapat, tidak bisa banget, tidak bisa kuasai jasad ini, tidak bisa mengecoki yang akan saya masukkan dalam jasadnya, termasuk terkuncul rapat, tidak bisa bangkit. Allah terkuncul rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Wicanawala, saya mohon hadirkan salah satu gaib
Assalamualaikum ya ahlul baik. Dengan izin Sang Yang Wicana, saya mohon hadirkan salah satu gaib yang mengetahui sejarah dari Gunung Kuda, penamaan dari Gunung Kuda yang ada di Cirebon, yang kemarin kasus viral, jadinya longsor. Dengan izin Sang Yang Wicana, siapapun hadir dan masuk dalam jasad ini. Dengan izin Sang Yang Wicana, hadir masuk dalam jasad ini dengan izin Sang Yang Wicana. Sallallahu Muhammad. Saya mohon hadirkan dan masuk dalam jasad ini. Sallallahu Muhammad. Yang hadir yang benar-benar asli, yang mengetahui sejarah dari Gunung Kuda, bukan penyusupnya. Kalau ini adalah penyusupnya, otomatis tertendang, terlempar ke neraka jahanam dengan itu Sang Yang Wicana Allah. Proses malaikat dengan itu Sang Yang Wicana hadir yang benar-benar, yang saya inginkan yang hadir yang datang. Proses malaikat sinkron dengan jasad ini, sinkron dengan jasad ini, energinya sesuaikan dengan jasad ini, langsung tersambung pita suaranya, bicara bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia Allah. Sinkron dan suaranya sambung Allah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah. Mohon maaf, Mbah, kalau mengganggu aktivitas kegiatan Mbah yang, tapi ini kan sudah diizinkan oleh beliau ya, Mbah. Sudah diizinkan oleh Sang Yang Nurcanawana, guru saya, guru jasad ini juga, Mbah, yang jadi mediator. Ya, saya sebelumnya minta maaf. Kalau boleh tahu, mohon diperkenalkan, Mbah. Mbah siapa, yang siapa? Saya Ya, yang dulu awal tinggal di sana. Saya memimpin pasukan. Ya, apa yang mau kamu tanyakan? kalau boleh tahu, Mbah dari golongan apa ini? Saya siluman. Siluman, tapi sudah muslim, Mbah. Alhamdulillah. Sudah lama, Mbah, sampai sudah jadi muslim itu? Sudah lumayan lama. Mbah, muslimnya sama yang muslimin itu siapa, Mbah? Dari para aulia, para ulama gitu, Mbah. Saya dimuslimkan oleh pengikut beliau. Oh, ya. Nah, tapi saya sudah tidak di sana lagi sekarang. di mana sekarang, Pak? Saya sudah punya tugas. Tugas dari beliau, Sang Yang Nurcanawana, Pak? Oh, alhamdulillah ya, Pak. Berarti udah naik ya, Pak, jabatannya ya. Nah, sekarang alhamdulillah. Ya, sekarang saya mau flashback, mau ke belakang, Mbak, mundur ke belakang. Kalau boleh tahu, Mbah hidup di zaman apa dulu, Mbah? Di situ. Sebelum ada kerajaan Pajajaran di sana. Saya
sudah ada di sana. Oh, kalau boleh tahu dulu Mbah siluman apa Mbah wujudnya? Ini. Hmm? Saya separuh kuda, separuh manusia. Oh, nah sekarang saya pengen tahu sejarah dari gunung itu disebut Gunung Kuda itu karena ada sampean di situ gitu Mbah. Iya, mungkin. Yang menamakan manusia juga Mbah. Pada melihat sosok Anda seperti siluman kuda tadi ya Mbah. Ya, Oh, nah kalau boleh tahu itu Mbak, itu bentuk sosok seperti Anda itu siluman kuda, siluman manusia, apa badannya kuda tapi kepala manusia itu. Kalau menurut beliau itu di zaman Nabi Mbak adanya. saya sudah lama sekali sebelum ada kerajaan di tanah sana. Oh, di tanah Sunda itu Dulunya Mbak. lahan kosong, tidak ada manusia di sana. Oh, Saya bertempat bersama pasukan saya. hmm. Hmm, Mbah itu yang memimpin pasukannya wujudnya sama dengan Anda gitu Mbah. Iya, Oh, betul. berarti zaman setelah turunnya Nabi Adam itu ya Mbah. Intinya sudah lama sekali. Oh, zaman peradaban sebelum masuknya Islam ya Mbah. Sebelum masuknya kerajaan Nusantara. Ya, Oh, iya iya iya. Berarti Anda sudah ribuan tahun usianya ini Mbah. entah ribuan tahun ataupun berapa puluh ribu tahun, saya sudah tidak ingat. Oh, iya Mbah. Jadi kita pengen tahu sejarah nama itu berarti karena adanya yang di sono dulu ya, Mbah di sono ya. Ya mungkin. Akhirnya ditemuin manusia, maka disebut dengan Gunung Kuda gitu ya, Mbak. Karena nama sebuah gunung itu identik dengan sesuatu terjadi gitu, Mbak. Iya. Nah sekarang itu kan banyak kejadian terjadinya eksploitasi tambang itu, Mbak. Termasuknya itu juga termasuk mengganggu Anda ya, Mbak, pasukannya dulu ya. Saya sudah lama tidak ada di sana. Oh, sudah lama tidak di sana. Oh iya. Kalau boleh tahu pasukannya Mbak dulu banyak itu Mbak, golongan Banyak sekali. siluman kuda itu Mbak. Saya sampai lupa hitungannya, banyak sekali. Itu beranak pinak Mbak dari golongan Anda itu Pak dulu. Iya Pak. Ya. Oh iya iya iya. Makanya wajar disebut dengan Gunung Kuda ya Pak ya, karena penampakan Anda di sono dan manusia yang pernah lihatnya ya Pak ya. Ya. Pada saat itu mungkin kerajaan. Memang dulu itu tempat saya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sekarang udah ada tugas dari beliau ya Mbak, langsung. Ya. Oh, alhamdulillah ya Mbak ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri secara goib melihat tuh Mbak, itu ada kerajaan-kerajaan dari dulu semacam Pajajaran apa itu banyak yang pada melakukan apa bersono semedi di sono ya Mbak. Banyak. Di zaman lalu Pakuan atau di zaman Pajajaran tuh Mbak. Sampai sekarang pun masih ada. Tapi sudah beda dimensi dengan kalian. Iya Mbak. Berarti memang di situ juga makanya terjadinya bencana tadi ya Mbak, longsor itu karena mengganggu dari aktivitas
para leluhur tadi ya, Mbah. Jadi intinya, Mbah, kita pengen tahu tentang sejarah nama Gunung Kuda. Iya. Hanya itu aja, Mbah. Mungkin karena dulu itu memang tempat kami. Ada dari golongan manusia Yang melihat ya, Mbah. yang melihat mungkin. Ya. Makanya dinamakan Gunung Kuda. Sedangkan kudanya sudah nggak ada, Mbah. Kami sudah tidak di sana sejak lama. Ya. Kalau kamu ingin tahu sejarah nama gunung itu, mungkin itu salah satu alasannya. Iya, Mbah. Karena kami yakin kalau di pegunungan dikasih nama itu ada suatu peristiwa sejarah gitu, Mbah. Ya. Tidak sembarangan leluhur menamakan itu gitu, Mbah. Leluhur Nusantara. Gitu ya, Mbah. Leluhur kamu itu banyak yang sakti. Iya. Banyak yang sudah terbuka hijab ma'rifatnya. Rahasia-rahasia sudah terbuka. Makanya mungkin Iya, Mbah. mereka mengetahui apa yang sebagian orang tidak ketahui. Nah, kalau boleh tahu zaman peradaban Mbah dulu itu belum ada kerajaan Nusantara, belum banyak manusia berarti ya, Mbah? Ya. Di zamannya Mbah itu. Masih sangat enak sekali. Tidak seperti sekarang. Sekarang mau udah rame, Mbak. Kalau boleh tahu tugas beliau apa yang ditugaskan ke Anda, Mbah? Masih di daerah sini, Mbah, Nusantara? Saya tidak boleh mengatakan itu. Oh, nggak boleh rahasia, Mbah ya? Ya, mohon maaf. Ya nggak apa-apa, Mbah. Paham saya, Mbah. Karena itu kan rahasia tugas kan dari beliau langsung ya, Mbah. Ya. Untuk menjaga keseimbangan alam ya, Mbah ya? Itu. Betul. Karena ada keseimbangan alam yang tidak boleh dibuka, rahasia Allah ya, Mbah ya? Ya, apa yang mau ditanyakan lagi? Saya tidak bisa lama-lama. Oh ya, Mbah. Kasihan. Dahsyat ini, Mbah. Yang sinkron ya, Mbah. Ya udah, hanya itu aja, Mbah. Terima kasih, Mbah. Mohon maaf kalau mengganggu tugas Mbah. Terima kasih sudah hadir. Ya. Mohon maaf. Ya. Saya tidak bisa lama-lama. Ya, terima kasih, Mbah. Sudah hadir. Dan mohon maaf kalau mengganggu tugas Mbah. Tidak apa-apa. Ya, silakan kembali bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sambil bawa efek. Alhamdulillah proses mediasi dan berdialog dengan Goib yang hadir tadi berjalan dengan lancar, walaupun ada gangguan dari penyusup-penyusupnya ya, yang tidak mau membuka rahasia secara gamblang ya, karena beliau sudah menjadi pengikut dari sang yang bencana tadi. Dari hasil dialog tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang leluhur kita dulu di zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat, Allah alam bisawab ya, itu banyak ya. Termasuk ada yang namanya Tarumanegara, itu masih daerah Karawang, termasuk Jawa Barat yang sekarang disebut Candi. Gitu kan. Nah itu juga masuk wilayah Jawa Barat, kemudian ada Galuh Pakuan, Pajajaran dan semuanya itu. Beliau mengatakan bahwa para leluhur Nusantara itu banyak sudah terbuka hijabnya dengan bisa mengetahui alam gaib. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa di gunung itu pernah bersemayan dari golongan siluman yang
wujudnya badan kuda tapi kepalanya manusia. Nah itulah keistimewaan para leluhur kita, mereka orang-orang sudah linuwuh atau orang-orang yang sudah terbuka hijabnya, bisa masuk dimensi alam gaib dan mengetahui. Akhirnya gunung tersebut dinamakan Gunung Kuda ya, karena banyak dari golongan siluman yang tadi disebutkan itu berbentuk wujud badan kuda tapi kepala manusia. Dan itu dia mengatakan sejarahnya bahwa itu belum adanya para kerajaan, dia bermukim di gunung itu masih sangat angker ya. Jadi mungkin di zaman kerajaan belum ada, berarti zaman Nabi ya, atau belum peradaban ya. Belum peradaban ada manusia di Nusantara karena leluhur kita sangat luar biasa keilmuannya sehingga bisa melihat hal-hal yang gaib termasuk adalah siluman kuda tadi. Makanya dinamakan dengan Gunung Kuda. Ya inilah dialog tadi untuk memberikan gambaran sebagai hikmahnya, tetapi mediumisasi tadi bukan mewakili kebenaran, hanya untuk menambah wawasan sebagai iktibar. Bisa mengambil hikmahnya, dan ini request dari sedulur, dari part pertama atau sesi pertama, sekarang kita mengungkap sejarahnya. Alhamdulillah bisa mengambil kesimpulannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.